Orang sudah suka dengan Anda, apapun yang Anda lakukan, dianggap benar. Jadi biarlah Mas orang mendapat penilaian itu, kita tetap bekerja sama. Kita sudah cari semua wilayah yang ada indikasi ada tempat persembunyiannya, apakah di Sulawesi atau di Sumatera Selatan, sudah kita lakukan semua. Tapi belum ada, belum ketangkap. Kasus suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW, anggota DPR yang melibatkan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku kian redup di tengah wabah virus COVID-19 atau virus corona. Nyaris 3 bulan KPK mencari keberadaan Harun Masiku, namun hasilnya nihil. Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim telah mencari Harun Masiku di sejumlah lokasi. KPK sudah melakukan upaya pencarian di puluhan lokasi, tetapi keberadaan yang bersangkutan tidak ada, kata Firly Bahuri di Jakarta, Selasa 3 Maret. Pencarian terhadap keberadaan Harun Masiku sejak awal Januari lalu tak membuahkan hasil. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu hilang tanpa jejak di kabur corona atau memang sudah pergi dari dunia ini. Pengakuan Firly tentu memberikan harapan sekaligus keraguan soal potret penegakan hukum di Indonesia. Firly bahkan enggan merinci puluhan lokasi yang dimaksud. Ia hanya memastikan KPK terus mencari keberadaan pria kelahiran Jakarta itu. Firly kemudian mengultimatum Harun Masiku agar segera menyerahkan diri. Dia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun Masiku. Kita akan kejar terus sampai tertangkap. Targetnya itu, kata Firly. KPK kehilangan taji. Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus tersebut seolah tak punya nyali, seketika KPK kehilangan taji. Saat berhadapan dengan Harun Masiku, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengklaim lembaganya terus melakukan pencarian terhadap Harun Masiku di tengah wabah corona. KPK mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menyeret Harun Masiku ke lembaga anti rasuah itu. Informasi teman-teman di lapangan masih terus dilakukan dengan penyesuaian dan tetap waspada terhadap penyebaran wabah COVID-19 dengan memakai alat perlindungan diri dan lain-lain, ucap Ali Fikri Senin 23 Maret 2020. Harun dimasuki ke dalam daftar DPO pada 17 Januari 2020. Ketua KPK Ali Fikri Bahuri atau Firly Bahuri langsung meminta Polri untuk menerbitkan surat DPO terhadap caleg PDI Perjuangan untuk DPR RI pada Pileg 2019 di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 nomor urut 6 itu. Tak berselang lama, Kapolri Jenderal Idam Aziz langsung menerbitkan surat keterangan DPO terhadap Harun Masiku. Surat DPO kemudian disebar ke seluruh Polda dan Polres. Idam Aziz meminta anggotanya bergerak cepat menangkap Harun Masiku. Sudah saya perintahkan Bapak Kepareskrim untuk mengirim seluruh DPO ke seluruh Polda, 34 Polda dan seluruh Polres, jadi seluruh anggota Polri sudah memegang DPO tersangka Harun Masiku, katanya. Idam Aziz mengatakan Polri memberikan atensi lebih terhadap pencarian Harun Masiku. Ia berjanji akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk membantu KPK demi menemukan politikus PDIP itu. Hingga kini kehilangan yang tanpa meninggalkan sedikit jejak pun menempatkan Harun Masiku sebagai buron. Seperti diketahui, aksi Harun Masiku menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan diendus KPK pada awal Januari lalu. Wahyu disuap agar memuluskan keinginan Harun menggantikan Nazarudin Kemas meninggalkan pada Maret 2019 sebagai caleg DPR terpilih. Pada 8 Januari 2020, KPK menangkap Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Wahyu tak sendiri, dia digelendang bersama Rahmaton, dia asisten Wahyu. Setelah itu, KPK bergerak ke rumah Agustiani Tio Fridelina, mantan anggota Badan Pengawasan Pemilu serta caleg PDIP yang juga merupakan orang kepercayaan Wahyu. Dari tangan Agustiani Tio Fridelina, KPK mengamankan uang sekitar 400 juta rupiah dalam bentuk mata uang Singapura dolar dan buku rekening. Uang tersebut diperoleh Agustiani Tio Fridelina dari Saiful, mantan staf sekretaris jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Saiful mengungkapkan sumber seluruh dana dipakai untuk menyuap Wahyu Setiawan berasal dari Harun Masiku. Semua dana dari Pak Harun Masiku, kata Saiful. Pemberian uang dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan dilakukan sebanyak 2 kali. Pemberian pertama sebesar 200 juta rupiah pada pertengahan Desember 2019.
Pemberian kedua pada akhir Desember 2019, sementara itu Wahyu disebut telah menerima uang sebesar 600 juta rupiah dari permintaan 900 juta rupiah. Usai proses penangkapan, KPK menetapkan Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful sebagai tersangka. Selanjutnya KPK menahan Wahyu Setiawan, Agustiani, dan Saiful, namun Harun Masiku hingga kini tak kunjung ditemukan. Di sisi lain, Ketua KPK Firly Bahuri didampingi Ketua Komisi 3 Herman Heri dan Wakil Ketua Komisi 3 Adis Kadir memberikan keterangan seusai berkunjung ke pimpinan Komisi 3 di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 20 Januari 2020. Pertemuan dengan pimpinan Komisi 3 ini cenderung tertutup karena Ketua KPK tidak menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Pimpinan KPK terlihat menghindar dari wartawan saat turun dari mobil karena melihat banyak wartawan. Mereka naik mobil kembali memilih jalan memutar saat dicecar wartawan. Ketua KPK hanya menjelaskan pimpinan KPK datang atas undangan Komisi 3 untuk bersilaturahmi. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid 5 2019-2023 jauh dari kata mengesankan. Selama 100 hari, KPK di bawah pimpinan Komjen Pol Firly Bahuri CS dinilai lebih banyak menuai kontroversi ketimbang prestasi. Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW, Kurnia Ramadana mengatakan pimpinan KPK Jilid 5 sejauh ini justru menghasilkan berbagai kontroversi alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pimpinan periode sebelumnya. Akibatnya, menurut dia, kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah menurun drastis. Riset Indobarometer dan Alfara Institute pada awal tahun 2020 menggambarkan hal itu. Dua riset itu sekaligus mengkonfirmasi pesimisme masyarakat luas atas proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak kredibel, ceroboh, dan tidak mengindahkan berbagai rekam jejak yang ada. Ujar Kurnia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Rabu 25 Maret 2020. Kurnia mengungkapkan, ICW sedikitnya mencatat 7 kontroversi yang timbul. Pertama adalah KPK gagal menangkap 2 buronan yang ditetapkan sejak awal 2020. Mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan eks-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Padahal, menurut Kurnia, KPK selama ini dikenal dengan cepat menangkap pelaku korupsi yang melarikan diri. Sebagai contoh, mantan bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin dalam waktu 77 hari dapat ditangkap KPK di Kolombia, kata Kurnia. Kedua adalah Komisioner KPK tidak memberikan informasi yang transparan terkait penanganan perkara kepada publik. Hal ini bisa dilihat pada kejadian dugaan penyekapan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK saat mengejar Harun Masiku sebelum menjadi buron. Sampai saat ini, tidak ada satupun komisioner KPK yang memberikan informasi yang utuh dan jujur tentang kejadian tersebut. Bahkan saat rapat dengan pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, Ketua KPK menolak memberikan jawaban ketika ditanya tentang kejadian di PTIK. Ucap Kurnia. Ketiga adalah komisioner KPK terlihat bertindak sewenang-wenang terhadap pegawainya sendiri. Bukti konkret atas tindakan ini dapat dilihat ketika penyidik KPK, Kompol Rosa Purbobekti, diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang jelas. Padahal yang bersangkutan sedang menangani perkara dengan dugaan suap melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Tak hanya itu, masa tugas Kompol Rosa pun baru berakhir pada September mendatang dan ia juga tidak pernah dijatuhi sanksi apapun di KPK, tutur Kurnia. Keempat, Komisioner KPK berniat memotong kompos proses hukum atas Harun Masiku untuk menutupi kelemahan mereka dalam mencari sang buronan. Alih-alih serius mencari yang bersangkutan, pimpinan KPK malah mendorong persidangan secara in absentia terhadap Harun Masiku. Kurnia mengakui persidangan in absentia secara yuridis dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, namun jika ditolak dari bagian penjelasan undang-undang, niat Komisioner KPK untuk menggelar persidangan itu keliru, sebab metode penyidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa hanya dimungkinkan ketika terkait langsung dengan kerugian negara.
Sedangkan perkara yang menjerat Harun Masiku merupakan tindak pidana suap, tandas Kurnia. Kelima, jumlah penindakan yang dilakukan oleh KPK menurun drastis. Data KPK menyebut sejak tahun 2016 hingga 2019, lembaga anti rasuah telah melakukan tangkap tangan sebanyak 87 kali dengan total tersangka sebanyak 327 orang. Namun, pada kepemimpinan Firly Bahuri, KPK baru melakukan 2 kali tangkap tangan, yakni melibatkan Komisioner KPU RI dan Bupati Sidoarjo. Akan tetapi, 2 perkara itu bukan murni dimulai dari 5 komisioner KPK yang baru. Namun, prindiknya sudah ada sejak era Agus Raharjo CS. Tugas Kurnia. Keenam adalah komisioner KPK terlalu sering melakukan pertemuan yang berpotensi mengkikis nilai independensi dan etika pejabat KPK. Terhitung sejak Januari hingga Februari 2020, Komisioner KPK telah mendatangi 17 instansi negara, 3 diantaranya kunjungan ke DPR RI. Ini jelas menggambarkan bahwa para komisioner KPK tidak memahami pentingnya menjaga independensi kelembagaan. Dalih sosialisasi pencegahan tidak dapat diterima dengan akal sehat karena strategi pencegahan sudah jelas alur, pendekatan, dan kebijakan-kebijakan teknisnya. Tambah Kurnia. Ketujuh adalah komisioner KPK mengumumkan kepada publik terkait menghentinya 36 perkara di tingkat penyelidikan. Tentu publikasi semacam ini tidak lazim dan belum pernah terjadi di KPK, sebab keseluruhan perkara tersebut masih dimungkinkan dilanjutkan ke tingkat penyidikan jika di kemudian hari ditemukan bukti tambahan. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor, bahkan KUHP sekalipun memang tidak pernah mengenal istilah publikasi penghentian di tingkat penyelidikan. Tutup Kurnia. Terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri mengaku tak ambil pusing dengan kritikan yang dilontarkan ICW terkait kinerja lembaga anti rasuah selama 100 hari pertama kepemimpinannya. Ia menyatakan, kritik tersebut bakal menjadi perhatian pihaknya guna meningkatkan kinerja KPK ke depan. Saya menghormati kritik dari kawan-kawan ICW. Selama ini, mereka memang menjalankan tugas dan peran mengkritik, kata Firly ketika dikonfirmasi. Firly menyatakan tak mempersoalkan kritikan yang disampaikan oleh ICW. Ia memandang kritikan tersebut sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian ICW terhadap KPK. Justru kami akan heran jika ICW memuji, kalau ada yang mengkritisi itu menandakan bahwa itu kecintaan dan kepedulian kepada KPK, termasuk yang disampaikan oleh ICW, tuturnya. Seperti diketahui, pemerintah telah melantik 5 komisioner KPK baru pada 20 Desember 2019 lalu. Mereka adalah Komjen Pol Firly Bahuri selaku ketua, serta 4 wakil ketua masing-masing Alexander Mawarta, Lili Pintauli Siregar, Nurul Gufron, dan Nawawi Pomolango. Kelimanya dilantik usai terpilih melalui mekanisme seleksi yang diselenggarakan oleh panitia seleksi bentukan Presiden Joko Widodo.